Oke, masih seputar pembahasan Resident Evil. Welcome to Raccoon City. Video kali ini gue akan membahas apa-apa yang berbeda antara game dan film live actionnya. Hal yang biasa dilakukan dalam pembuatan film adaptasi game dalam membuat perbedaan dari versi aslinya. Entah itu menjadi lebih bagus atau menjadi lebih buruk. Jadi tanpa basa-basi, ini dia 10 hal yang berbeda di film Resident Evil Welcome to Raccoon City dari game aslinya. Nomor 1, timeline. Jadi timeline di film Resident Evil Welcome to Raccoon City ini berbeda dari gamenya. Jika di gamenya tragedi Mansion Spencer itu terjadi di sekitar tanggal 24 sampai 25 September 1998 dan Outbreak Raccoon City terjadi di sekitar tanggal 28 sampai 29 September 1998, berbeda dari filmnya yang menggabungkan kedua kejadian tersebut menjadi satu film, dan yang mana kita tahu hasilnya itu jelek. Jadi di film itu menjadi tanggal 30 September kedua kejadian tersebut terjadi. Jika kita lihat, ini bisa saja what if, atau bagaimana jika tim Alpha itu telah melakukan investigasi ke Mansion Spencer. Nomor 2, kedatangan Claire. Jika di gamenya, khususnya Resident Evil 2 Remake itu Claire datang menggunakan motor Harley Davidson, nah di filmnya ini dia nebeng truk sama om-om yang ada juga di gamenya. Ini sekaligus membedakan kejadian tergigitnya supir truk jika di gamenya digigit langsung oleh zombie, kalau di filmnya itu digigit sama anjingnya sendiri. Nomor 3, motif kedatangan Claire. Kalau di gamenya sendiri, si Claire ini mencari abangnya alias si Chris yang hilang semenjak kejadian Mansion Spencer. Berbeda di filmnya yang mana Claire datang untuk menunjukkan kebusukan Umbrella ke Chris sendiri, tetapi ditolak mentah-mentah sama Chris karena saat itu Chris percaya kalau Umbrella itu baik. Nomor 4, hubungan Chris dan Claire. Nah, di gamenya sendiri Chris dan Claire itu memiliki hubungan yang baik-baik aja. Berbeda di filmnya yang mana Claire dan Chris itu nggak punya hubungan yang baik-baik aja atau bisa dibilang nggak akur. Dikarenakan Claire ini percaya dengan kejahatan Umbrella, tetapi Chris itu enggak. Nah, ini yang membuat mereka menjadi nggak akur. Nomor 5, Raccoon City. Kalau di filmnya Raccoon City ini udah hampir jadi kota mati, dikarenakan memang penghuninya itu sebagian udah keluar karena Umbrella yang mau bangkrut juga, dan inilah yang menyebabkan zombinya tidak sebanyak di gamenya. Berbeda dari gamenya yang mana Raccoon City ini masih menjadi kota hidup dan masih banyak orang yang tinggal, maka dari itu kita bisa lihat kalau di gamenya itu zombinya itu lebih banyak, terutama di Resident Evil ketiga ya. Nomor 6, awal mula Outbreak. Di film sendiri warga terinfeksi T-virus berasal dari saluran air minum Raccoon City yang membuat orang jadi terinfeksi. Berbeda di gamenya yang awal mula terjadinya outbreak itu karena tentara Umbrella yang mencoba merebut G-Virus William Birkin yang kemudian virusnya menginfeksi tikus juga. Nomor 7, Lisa Trevor. Bagi kalian yang nggak tahu monster yang bermuka dua, itu namanya Lisa Trevor. Nah, di sini hal yang paling mencolok juga perbedaan di Lisa Trevor. Lisa Trevor itu di gamenya itu jahat dan bahkan jadi salah satu musuh yang mengerikan di game Resident Evil 1. Tetapi entah kenapa di filmnya Lisa Trevor ini jadi baik, bahkan sampai nolongin Claire buat cari jalan keluar menuju Mansion Spencer. Dan juga kalau di gamenya Lisa Trevor ini kemunculannya di Mansion Spencer, bukan di panti asuhan Raccoon City. Nomor 8, Albert Wesker. Yang berbeda di sini sebenarnya cuma pangkat atau kekuasaan Wesker. Jika di gamenya Wesker itu salah satu tim research Umbrella, sekaligus berteman dengan William Birkin dan punya kuasa yang tinggi atau kekuasaan yang tinggi, di filmnya ini malah diubah total. Dia bukan teman dari William Birkin dan dia adalah seorang mata-mata yang ditugaskan untuk mengambil sampel G-Virus dari tangan William Birkin. Nomor 9, hancurnya Raccoon City.
Nah, kalau di gamenya itu Raccoon City hancur karena dari pemerintah Amerika Serikat sendiri yang mau menghancurkan kota itu menggunakan nuklir. Berbeda di filmnya yang pemerintah nggak melakukan apa-apa, melainkan Umbrella sendiri yang mengebom dari bawah tanah Raccoon City. Nomor 10. Tidak munculnya Barry Burton. Kalau di gamenya kita bakal bertemu karakter yang namanya Barry di game Resident Evil 1. Di gamenya ini Barry ini udah agak kelihatan tua lah, kayak bapak-bapak. Dia juga merupakan anggota dari Alpha Team dan ikut serta juga dalam misi Mansion Spencer. Tapi di filmnya karakter ini dihilangkan. Mungkin aja nanti Barry akan muncul di sequelnya jika ada. Itu saja perbedaan yang ada di film dari versi gamenya yang bisa gua kasih tahu ke kalian. Terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.